Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak ada yang jawab, soalnya mic-nya saya matiin. Saya persilakan untuk open mic dan jawab dengan lantang salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin mute lagi biar kondusif. Baik, Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis rohli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, abang kakak yang dirahmati Allah, terima kasih sudah setia untuk terus hadir di Hijrah Bersama UAS. Malam hari ini saya pertama kali mengajak kepada abang kakak ya bunda semuanya yang sudah bergabung. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kesempatan, Allah memberikan kita kesehatan sehingga malam hari ini Allah takdirkan kita bisa kembali bertatap muka di momen virtual ini yaitu Hijrah Bersama UAS. Ahlan wa sahlan untuk yang baru pertama kali bergabung. Perkenalkan, nama saya Alvin Firdaus, insya Allah bersamanya Bang Kakak ya Bunda semuanya di Hijrah Bersama UAS ini. Oke, pertama kita bersyukur kepada Allah, yang kedua kita bersalawat kepada Nabi SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Beliau yang sudah memperjuangkan Islam dengan sangat heroik, dengan tetes keringat, tetes darah, tetes air mata, dan tetes-tetes lainnya, sehingga kita bisa merasakan begitu indahnya Islam hari ini. Bang Kakak rahmati Allah, sehat semuanya ya? Suaranya kecil. Cek. Suara saya bagus? Enggak ya? Alhamdulillah, bagus ya? Berarti suara yang di sana yang kecil. Baik, jelas ya, alhamdulillah. Apa kabar Bang Kakak semuanya? Sehat semua ya? Coba. Sehat ya? Ada yang lagi sakit mungkin kita kirimin Al-Fatihah kalau lagi ada yang sakit. Alhamdulillah sehat. Sudah 700 yang bergabung di Zoom. Kita fokuskan malam hari ini di Zoom. Di YouTube bisa bergabung di channel Ustadz Abdul Somad Official. Boleh cari di YouTube. Kalau di Hijrah Bersama UAS kita off dulu, fokuskan di Zoom saja supaya bergabung semuanya di sini. Alhamdulillah sehat. Saya mendoakan mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang dirahmati Allah, diberikan kesehatan, bugar, sehingga malam hari ini bisa menyimak ilmu, bisa memahami, bisa menyampaikan lagi ilmunya. Insya Allah malam hari ini kita akan belajar kembali di Hijrah Bersama UAS bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad dengan tema yaitu membangun generasi Muslim yang kokoh dan juga dicintai Allah. Kokoh dan dicintai Allah. Keren nggak tuh? Tapi sebelum itu, saya mengajak ke Bang Kakak, sahabat-sahabat Hijrah Bersama UAS yang sudah bergabung, ini tolong di-rename di Zoom ya. Di-rename formatnya, nama, strip, kotanya atau domisilinya. Alvin Pontianak gitu ya. Saya coba cek. Ya. Recording in progress. Saya izin record juga. Ayo di rename. Vira, Sulawesi Selatan. Mana lagi? Yang banyak yang belum di rename ya. Biar kami tahu dari mana aja ini. Nobar Jemaah Musola waktu. Ibu Indi, Waikanan, Lampung, kan? Melarika, Bandung, insya Allah. Rosmaini, nah itu belum ada domisilinya. Tolong di rename ya. Tolong di rename. Baik, yang sudah bergabung dan baru pertama kali coba. Yang baru pertama kali bergabung ada nggak? Ada fitur raise hand itu di reaction di bawah tuh. Coba yang baru pertama kali bergabung angkat tangan. Saya izin turunkan dulu tangannya.
Ini udah banyak yang angkat tangan duluan. Saya turunkan dulu. Nah, yang baru pertama kali ikut coba. Silakan. Katakan saya dan angkat tangannya. Baru pertama kali ikut. Banyak juga ya. Saya cek. Ada berapa nih? Ada 70, hampir 100 ya. Yang baru pertama kali ikut. Baru pertama kali ikut hijrah bersama UAS. 75. Masya Allah. Banyak. Baik, 750 ini sudah bergabung di Zoom. Saya mengajak ke sahabat-sahabat semuanya untuk share link Zoom-nya ke keluarga terdekat aja. Keluarga terdekat. Kalau share-nya terlalu luas, nanti takutnya Zoom-nya ngeluber-ngeluber, nggak muat. Share ke keluarga terdekat, misal ada pasangan, keluarga, teman gitu ya, adik, kakak gitu, boleh di-share. Supaya kebaikan ini tidak hanya berhenti di kita. Bisa dirasakan oleh semuanya gitu ya. Baik, saya izin turunkan lagi tangannya. Ayo di-share, biar sampai 1000. Ini di YouTube pasti banyak ya, kalau di YouTube-nya Ustadz Abdul Somad itu biasanya 3000-an yang ikut bergabung. Nah, eksklusifnya kenapa di Zoom? Supaya bisa interaktif lebih dalam, lebih banyak begitu. Karena bisa open mic dan open cam. Kan lebih berasa lah, lebih ngefeel gitu ya. Baik, harapannya apa? Ada yang baru pertama kali bergabung, coba harapan kenapa ingin ikut hijrah bersama UAS ini apa coba? Pengen dapat apa sih ikut hijrah bersama UAS ini? Suara saya kecil. Pengen dapat apa? Dapat ilmu, menimba ilmu. Apalagi selain ilmu, nggak ada. Karena ada yang bilang pengen dapat jodoh. Di sini bukan biro jodoh ya. Ridhonya Allah, Mas, mantap sekali. Suaranya tidak kedengeran karena belum diklik. Klik dulu tombol mic ini, klik. Menambah ilmu karena Allah, mendapat hikmah, nambah ilmu. Dapat teman, Masya Allah. Baik, kita juga ada grup ya, grup WhatsApp. Jadi nanti di akhir sesi insya Allah akan kita hubungkan. Tapi sebelum kita mulai, saya tuh kemarin dapat kiriman ya Bang Kakak, ya Bunda yang sudah bergabung ini, dapat kiriman speaker Murotal Quran, ini speaker UAS. Bagus banget. Saya suka tuh covernya ini cukup elegan ya. Nah, kita coba buka isinya. Ini speaker UAS. Saya bukan jualan ya, saya cuma review aja, review. Bukan jualan, seriusan, bukan jualan. Barangkali Abang Kakak ada yang ingin memiliki di rumah. Nah ini, speaker Murotal, ini dia. Kecil gitu, jadi mudah untuk kita bawa kemana-mana. Nah di sini ada Murotal 30 juz, lengkap dengan syekh-syekhnya. Boleh pilih syekh manapun. Syekh Misyari Rasid Al-Fasi, Syekh Sa'ad Al-Gomidi, macam-macam tuh ya. Jadi Abang Kakak bisa dengerin langsung. Kelebihannya apa? Pertama yang pasti gini. Kalau saya pengalaman kalau dengarkan Murotal lewat HP itu biasanya suka ke distraksi. Kadang niatnya buka YouTube tuh pengen dengerin Quran. Tiba-tiba keluar notif tuh WhatsApp. Keluar notif lagi, belum Shopee, belum TikTok. Akhirnya mau dengerin Quran jadi ke distraksi gitu ya. Akhirnya nggak jadi buka Murotal. Akhirnya pindah yang lain. Nah, kalau dengan Murotal Quran ini bisa diputar secara offline gitu. Nah, isinya sudah lengkap banget karena ada chip memori ini, isinya 30 juz, termasuk juga di dalamnya ada kajian fikih Ustadz Abdul Somad. Ada, kalau nggak salah ada 8. Fikih Toharoh, fikih sholat, dan turunan-turunannya. Itu bisa dicoba. Nah ini, meskipun kecil, suaranya lantang banget. Ini bisa diputer di ruangan, dan satu ruangan itu bisa dengar semuanya. Kita coba ya. Nah ini. Di sini juga dilengkapi panduan. Nggak kelihatan ya, karena putih. Ada juga chargernya. Kita matikan dulu.
Ya, ini ada tombol-tombolnya ya Bang Kakak ya. Ini misalnya saya ketik 582. Itu akan mengarahkan ke surat An-Naba. Sesuai halaman ya. Halaman di Quran kan kalau 582 itu surat An-Naba. Tuh. Anin naba'il azim. Nah ini cocok banget bagi ya Bang Kakak, para penghafal Quran atau punya anak yang pengen hafal Quran. Jadi dari kecil yang punya masih anak-anak bayi, itu diputarkan Quran terus tiap hari, 24 jam gitu, insya Allah tuh melekat. Ini juga pernah dapat dari Ustaz Adi Hidayat juga ya. Jadi kalau pengen punya anak penghafal Quran, puterin aja nih speaker Quran di rumahnya masing-masing. Sekali lagi bukan jualan, karena nanti saya akan bagikan cuma-cuma bagi abang kakak yang serius sampai akhir acara. Speaker Quran ini saya bagikan untuk satu sahabat yang beruntung, dan juga saya punya kaos ya, kaos sahabat UAS ya. Keren kaosnya. Kaos sahabat UAS. Nanti bagi yang tetap join sampai di akhir acara, kami bagikan untuk dua orang pemenang. Satu untuk speaker UAS ini, speaker Quran UAS ini, yang satu untuk kaos eksklusif ini. Jadi simak baik-baik, jangan keluar-keluar. Baik, itu ya. Nanti di akhir acara, kami bagikan seperti apa tata cara giveaway-nya. Baik ya. Supaya pada semangat nih, karena kalau flat-flat aja biasanya nggak semangat. Makanya kita coba kasih hadiah biar semangat. Semangat ya, alhamdulillah. Baik, kita sama-sama awali kajian pada malam hari ini dengan lafaz ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Kakak ya Bunda, pertama pastikan sudah sholat isya ya, sudah sholat isya, karena kalau belum sholat isya, kita salah fikih prioritas. Kajian itu sunnah, yang wajib itu sholatnya, jadi sholat dulu, baru kajian gitu ya. Jangan karena terlalu ngefans sama tuan guru, akhirnya meninggalkan sholat, itu fatal, salah. Itu yang pertama. Yang kedua, open cam bagi abang kakak sahabat yang bergabung di Zoom yang tidak ada uzur. Open cam supaya kita menyimaknya itu dengan sikap yang serius. Kita belajar dengan sikap yang serius gitu ya. Alhamdulillah sudah sholat isya. Alhamdulillah. Yang ketiga, siapkan buku catatan. Siapkan buku catatan supaya apa yang disampaikan itu melekat dan bisa disampaikan ke teman-teman yang lain. Gitu ya. Dan yang terakhir, pastinya niatkan belajar pada malam hari ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa dalam kondisi yang bersuci juga. Sudah wudhu. Ini saya habis wudhu tadi. Insya Allah. Baik, langsung saja. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih membangun generasi yang kokoh dan juga dicintai Allah. Ini hadir dari kegelisahan kami melihat bahwa ternyata banyak yang kami menyaksikan fenomena pemuda-pemuda hari ini tuh sering ya dikatain sebagai generasi strawberry, generasi sandwich, generasi yang lemah banget gitu. Nah, ini miris banget. Padahal kalau kita baca sejarah itu, deretan sahabat-sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, itu ternyata juga sahabat-sahabat yang angkatan umurnya muda-muda, umurnya di bawah 30 tahun. Saya pernah baca itu di bawah 30 tahun. Itu Masya Allah, artinya semua mereka tuh muda-muda. Nah hari ini kita mungkin di usia 25 masih belum ada kebayang gitu. Usia 25 baru lulus kuliah, masih harus cari kerjaan dan lain sebagainya. Nah apakah di Islam itu sebenarnya punya kurikulum yang tepat gitu ya? Karena jangan-jangan kita selama ini kurikulumnya yang salah gitu ya. Nah, insya Allah guru kita akan berbagi pada malam hari ini bagaimana sih supaya generasi Muslim hari ini punya jiwa yang kokoh dan juga pastinya dicintai Allah. Baik, langsung saja. Sudah siap ya? Kasih saya emot-emot yang keren gitu, emot api, emot senyum, emot apapun. Kalau sudah siap untuk belajar, sudah siap? Oke.
Insyaallah kepada guru kita Ustaz Abdul Somad di Pekanbaru. Oke, langsung saja kami persilahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, jamaah dimanapun berada, hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, yang ada di Pekanbaru Riau, semua kita insya Allah selalu dalam ridho Allah, dalam rahmat Allah, dalam maghfirah ampunan Allah, diberikan kekuatan zahir dan batin, sehat badan, kuat iman, istiqamah. Berkah selalu melimpah buat kita semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada malam hari ini tentang apa tadi? Membangun generasi yang dicintai Allah. Membangun generasi yang dicintai Allah. Ada 5 syaratnya. Yang pertama, sahihul aqidah. Pertama sekali adalah akidahnya mesti benar. Karena ada orang sekarang, tidak penting apa keyakinan. Yang penting kamu bermanfaat buat manusia. Oh, dalam Islam tak bisa begitu. Masalah orang bermanfaat, orang baik itu memang baik. Tapi yang pertama kali diseleksi nanti adalah akidah mesti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin dzibalin, setiap amal yang baik. Walam yubda bi bismillah. Kalau tidak dimulai dengan nama Allah fahuwa aqta. Putus. Mana putus? Putus barakah. Mana putus? Putus hanya tinggal sampai di dunia ini saja. Tak bisa dibawa mati menghadap Allah SWT. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang akidahnya tidak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fala yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia termasuk orang yang rugi. Kenapa dia rugi? Karena semua amalnya tidak dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, tidak adil begitu, Ustaz. Masa orang baik, orang sopan, orang santun, orang beretika, orang bermoral, kok tidak dinilai? Simpelnya begini. Ada orang yang tiap hari ke kampus. Datang jam 8, pulang jam 4 sore. Mencatat semua yang dijelaskan dosen. Dia tidak akan diberikan ijazah. Dia tidak akan ikut wisuda. Kenapa? Karena dia belum register. Dia tidak login. Maka mesti login dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itulah kenapa Nabi melihat orang yang baik-baik itu, dia kirimi surat. Dia dengar ada Raja Romawi, orangnya baik. Dia kirim surat. Aslim taslam. Akidahmu mesti benar. Maka kau nanti akan selamat di dunia dan di akhirat. Nabi mendengar ada orang baik di Mesir. Namanya Jirjis, panggilannya Mukaukis. Nabi kirim surat. Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang ikut hidayah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi, kalau mau mencari suami, seleksi pertamanya adalah idza ja'akum man tardawna dinahu, lihat akidahnya. Wa khuluquhu, lihat akhlaknya. Akidah dulu baru akhlak. Begitu juga menikahi perempuan. Tungkahul mar'atu li arba'. Wanita dinikahi karena 4 perkara. 5 liha karena hartanya. Wali hasabiha karena keturunannya. Wali jamaliha karena kecantikan fisiknya. Wali diniha karena agamanya. Fazfar bidzatid din, pandanglah karena agamanya. Lihat agamanya, lihat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Taribat siadaka, maka akan selamat engkau. Alhamdulillah, keluar keputusan Mahkamah Agung. Tidak disahkan pernikahan beda agama. Orang yang menikah beda agama tiap hari berzina, tiap malam berzina. Zina. Kalau sampailah itu disahkan, maka turun laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Islam.
menjaga kita ini semua. Tapi bukan berarti kita membenci orang yang berbeda dengan kita. Kita boleh bertetangga, kita boleh satu sekolah, kita boleh berteman, kita boleh satu kantor. Ini ceritanya intern antar ke kita. Adapun masalah hubungan sosial, wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Itu urusan agama kamu. Tapi dalam masalah keselamatan nanti menghadap Allah, maka tidak ada jalan lain kecuali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau akidahnya benar, dia tidak akan curang. Dia tidak akan buat skripsi bodong. Dia tidak akan upahkan makalahnya. Dia tidak akan membohong ijazahnya. Kalau akidahnya benar, dia tidak akan nyogok masuk kerja. Kalau akidahnya benar, dia tidak akan memelet-pelet calon istrinya. Kalau akidahnya benar, dia tidak akan curang di tempat kerja. Kalau akidahnya benar, dia tidak akan makan haram dengan mengambil risuah sogok. Kalau akidahnya benar, dia tidak akan curang, menipu, membohong. Jadi bukan sekedar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu efeknya terhadap kepribadian itu apa? Kalau ibadahnya benar, dia tidak akan sombong kalau berhasil, tidak akan stres kalau gagal. Kalau akidahnya benar, kalau sukses dia bersyukur, kalau gagal dia bersabar. Kalau akidahnya benar, sesuai keinginannya dengan yang terwujud, dia katakan Alhamdulillah. Setelah dia berusaha all out, ternyata tidak terwujud yang dia inginkan, dia katakan rencana Allah jauh lebih indah. Itulah efek dari akidah yang benar. Orang kalau akidahnya benar, dia tidak stres, dia tidak depresi, dia tidak kedukun. Dia tidak akan ambil tali jemuran untuk gantung diri. Dia tidak akan nyebur ke kolam. Karena bagi dia, setelah hidup ini nanti akan hidup sekali lagi. Kalau orang akidahnya benar, dia tidak akan ambil itu samurai harakiri. Karena dia tahu orang yang bunuh diri, nanti dia akan masuk neraka. Dia akan menghunjamkan api neraka ke jantungnya, khalidan mukhallada fiha abada, kekal selamanya. Jadi kalau kita melihat ada anak muda, cerdas, S2, S3, bunuh diri, berarti cerdas tapi akidahnya tidak benar. Kalau kita lihat ada orang cerdas tapi korupsi, itu menunjukkan kecerdasan tidak berjalan seimbang dengan akidah. Sebab kalau akidahnya benar, dia tidak akan curang. Karena dia tahu dia diawasi Allah. Yang mengawasi dia bukan KPK, yang mengawasi dia bukan Inspektorat Jenderal, yang mengawasi bukan polisi, yang mengawasi bukan Intel. Yang mengawasi dia adalah la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dialah Allah yang tidak mengantuk, tidak tidur. Jadi yang pertama adalah sahihul aqidah. Akidahnya mesti benar. Yang kedua adalah sahihul ibadah. Apa bukti akidahnya benar? Ibadahnya benar. Kamu muslim, asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat kamu gak pernah sholat. Yang penting la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Ini tidak benar. Ini munafik. Lain di bibir, lain di hati. Lain ucapan, lain perbuatan. Kalau orang akidahnya benar, pasti dia sholat. Karena dia tahu ada Allah yang menghidupkan dia, yang mematikan dia, yang akan menghisap segala amalnya, yang akan menuntut dia di hadapan Allah. Nah, jadi ibadahnya mesti benar. Bulan puasa, puasanya full. Menyantuni anak yatim kalau dia ada duit. Kalau dia tidak ada duit, dia tidak akan merampok. Kalau dia ada duit, dia berbagi. Kalau dia lagi susah, dia tidak akan mencuri. Itu tanda ibadahnya benar. Sholat, zakat, puasa, haji, bagi yang mampu. Berjihad, berdarah-darah, membela negara. Ini semua adalah ibadah. Hubbul watan minal iman. Bukan hadis Nabi. Kata-kata ulama, kata-kata hikmah. Cinta tanah air bagian dari keimanan. Makanya yang berjuang memerdekakan NKRI ini, yang tak lama lagi akan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, itu orang-orang yang sahihul akidah, sahihul ibadah. Ada orang mengaku sahih akidah, tapi ibadahnya nggak benar. Masih nyembah hantu, masih minta sama tuyul, masih piara babi ngepet, masih percaya kepada jin penolong. Ini rusak akidahnya.
Jadi kalau benar akidah, insya Allah ibadah juga benar. Ibadah yang benar berasal dari akidah yang benar. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, sedekah, zakat, wakaf, infak. Wa yuqimuna shalah, salat. Salat mewakili ibadah badan. Sedekah mewakili ibadah harta. Ibadah badan, ibadah harta. Tapi puncak dari semuanya adalah yu'minuna bil ghaib. Percaya kepada yang ghaib. Allah ghaib, malaikat ghaib, surga ghaib, neraka ghaib, ruh ghaib, alam kubur ghaib, alam barzah ghaib. Jadi ibadahnya benar. Makanya anak-anak kita ini kita biasakan dari beribadah. Muru auladakum bisolat, suruh anak kamu salat. Oh abna'u sab'an sinin ketika berumur 7 tahun. Wadribuhum fil asra, pukul umur 10 tahun. Wa farriquhum fil madaji, pisah tempat tidur laki-laki dengan perempuan, pisahkan. Yang terjadi pelecehan seksual antara ayah dengan anak gadis, pisahkan. Walaupun ayah kandung, anak kandung, banyak sekali cerita-cerita yang malu untuk kita bahaskan. Kenapa? Karena orang merasa lebih pintar daripada Allah. Sholat, puasa, tapi masalah hubungan aurat, dia merasa lebih pintar daripada Allah. Jadi, mesti benar ibadahnya. Kalau membuat-buat ibadah, man ahdatsa fi amrina hadza. Siapa yang membuat-buat ibadah, ma laisa minhu. Padahal tidak diberikan aturannya, anjurannya dari Allah, dari Rasulullah SAW, dari para ulama. Fahuwa raddun, maka amal itu mardud. Tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidah, ibadah, akidah amalan hati. Iman, yakin, tawakal, ridha, hati. Akidah itu enggak kelihatan. Ibadah kelihatan, zahirnya. Sholat, zakat, puasa, haji, jihad, baca Quran, zikir, kelihatan. Yang kelihatan itu ibadah. Yang kelihatan itu Islam. Yang tidak kelihatan itu batin di dalam iman. Jumpa kita sama-sama orang Indonesia. Sama bentuk rupanya, sama wajahnya. Tak tahu kita mana yang percaya sama Allah, mana yang tak percaya sama Allah. Dari mana kita tahu? Ketika azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang satu langsung pergi uduk ke masjid. Oh, inilah dia seimbang antara sahihul akidah dengan sahihul ibadah. Yang ketiga, mujahadah. Mujahadah orangnya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam segala hal. Allah suka kepada orang yang bersungguh-sungguh. Inna Allah yuhibbu abdan idza amila amalan ayyutqinahu. Allah suka melihat seorang hamba kalau dia melakukan sesuatu dia bersungguh-sungguh. Mujahadah. Wajahidu fi sabilillahi haqqa jihadi. Bersungguh-sungguhlah. Hal adlukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan suatu ibadah yang dapat menyelamatkan kamu dari azab Allah? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah, wa tujahiduna fi sabilillah, bersungguh-sungguh mengerahkan segenap fi sabilillah bi amwalikum dengan hartamu, wa anfusikum dengan nyawamu, dengan dirimu. Jadi ini sekarang generasi ini kurang bersungguh-sungguh. Leha-leha, kongko-kongko, nongkrong-nongkrong, nyantai-nyantai, dari pagi sampai petang sampai malam nonton, ketemu sana. Hari Sabtu, hari Ahad minta duit sama mak, sama ayah, mau apa? Healing. Sikit-sikit healing, sikit-sikit healing. Healing itu penyembuhan untuk orang sakit jiwa. Cobalah tulis di Google tuh. Apa arti healing? Cobalah tulis. Healing itu penyembuhan untuk orang yang stres. Orang kita ini suka kali membuat satu istilah yang dia pun tak paham. Lagi kemana? Lagi healing. Berarti kau sakit jiwa. Healing, penyembuhan. Healing itu penyembuhan, orang sakit. Mana ada istilah kita sakit? Kita sholat, kita puasa, kita zikir, kita baca Quran. Mana ada? Kami dulu belajar di pondok, tak ada healing-healing. Saya belajar di Deli Serdang, Sumatera Utara. Emak ayah saya di Riau. Setahun sekali dia datang menjenguk.
Tak ada healing-healing. Sehat saya sampai sekarang. Hidup saya sampai sekarang. Habis itu ke Mesir. 4 tahun saya baru pulang. 4 tahun tak balik kampung. Sehat. Tak ada healing-healing. Ini baru berangkat 6 bulan balik. Ustaz Somad, tolong nasihati anak saya ini. Saya pun kasihlah nasihat. Kau mesti bersungguh-sungguh. Mujahadah. Saya dulu di Mesir 4 tahun gak pulang. Siap Pak Ustaz. 6 bulan pulang. Tiap bulan minta kirim sambal pakai paket. Apa ini? Mental kerupuk. Yang membuat orang sukses itu bukan universitas. Yang membuat orang sukses itu adalah universitas penderitaan. From zero to hero. Orang-orang hebat itu kalau kita baca sejarah hidupnya, itu semua adalah mujahadah, kerja keras. Dari pagi sampai petang, sampai malam megang handphone, nonton, habis film satu, film berikutnya, habis itu nyantai, perut mau kenyang, duit mau banyak, hidup mau tenang, adem ayam tentram, tak bisa ada pukulan hidup sedikit, stres, eling. Apa ini generasi sakit? Gimana Indonesia mau bebas dari penderitaan? Kalaulah generasi begini dulu yang menghadapi Belanda, ini kita sampai sekarang belum merdeka lagi. Cobalah baca bagaimana Bung Tomo, bagaimana perjuangan Presiden Insinyur Soekarno, bagaimana perjuangan pahlawan kita Teku Umar, bagaimana diasingkannya Cut Nyadin, Cut Mutia, bagaimana Syekh Yusuf Al-Makassari dari Makassar, bagaimana Sultan Hasanuddin, bagaimana Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Tambusai. Ini orang-orang yang mujahadah semua. Muhammad Al-Fatih itu. Ada yang bilang umur 20, ada yang bilang umur 21, ada yang bilang umur 19. Menaklukkan Konstantinopel. Anak muda yang luar biasa. Usamah bin Zaid itu menjadi panglima perang diangkat Nabi umurnya 18 tahun. Jangan bayangkan Islam ini dipimpin orang-orang tua, atu-atu, jenggotnya putih. Ini anak-anak muda yang mujahadah. Khalid bin Walid, mujahadah. Ali bin Abi Thalib, mujahadah. Umar bin Khattab, mujahadah. Salman Al-Farisi, mujahadah. Cucu Nabi dua-duanya mujahid. Al-Hasan mujahid, Al-Husain mujahid. Mati syahid. Jadi bukan sekedar, kalau benar akidahnya, maka mujahadah, tak takut dia pada mati. Anak manja, anak mama, mengikat tali sepatu pun tak bisa, nyuci piring pun tak bisa, menyuap nasi pun tak bisa, mati aja lah. Untuk apa lama-lama hidup? Menghabiskan harta orang tua, menyusahkan aja. Inilah generasi yang zaman sekarang ini. Habis makan mengangkat piring di atas mejanya pun tak bisa. Saya sampai hari ini, habis makan, tetap saya angkat piring saya ke belakang. Mangkuk saya sampai sekarang, bawa-bawa. Kenapa? Dari kecil diajarkan begitu. Kadang di tempat undangan pun saya bawa. Ustaz, lupa kita. Kenapa? Allah bisa karena biasa. Terbiasa kita. Kami terus terang, ada orang yang begitu mujahadah itu karena anak emaknya 15, 20, tak terurus. Kalau saya tidak, saya anak pertama. Adik saya 1 orang, kami berdua di keluarga. Tapi dididik dengan mujahadah. Dikirim sekolah jauh-jauh. Kirim ke Medan. Kirim ke Mesir. Suruh ke Maroko. Jauh dari orang tua. Dulu memang terlintas juga di pikiran. Apalah ini orang tua nih. Anak cuma 2, kenapa jauh-jauh? Tapi sekarang baru paham. Saya pun dengan anak saya akan begitu juga. Ponakan-keponakan saya, anak adik saya. Masuk pondok. Ke Bogor. Anak saya sekarang masih SD. Nanti Hazik kalau udah masuk SMP, masuk pondok, tak ada cerita, tak ada manja-manja. Supaya apa? Supaya dia belajar mujahadah, mujahid. Yang ketiga, wuduhul ghayah. Sahihul aqidah, sahihul ibadah, mujahadah. Yang keempat, wuduhul ghayah. Jelas arahnya. Kemana arah kamu ini?
Ini banyak sekarang orang tak jelas arahnya. Kau mau kuliah kemana? Ya kemana angin berhembus sajalah. Rencana habis S1, habis tamat ini mau kemana? Saya kumpulkan beberapa anak. Saya tanya, kau mau kemana habis tamat SMA ini? Enggak tahu Pak Ustadz. Kau mau kemana? Enggak tahu Pak Ustadz. Enggak jelas ini. Saya kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP umur 15 tahun. Datang saya ke Masjid Raya. Imam Masjid Raya Medan. Saya kalau ingat itu sekarang lucu sendiri saya. Saya bayangkan ada anak kelas 3 SMP tiba-tiba datang menjumpai saya. Belum ada lagi. Saya dulu begitu. Kelas 3 SMP datang saya ke rumah Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib. Imam besar Masjid Raya Medan. Di Simpang Limun rumahnya Medan. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Siapa? Aku Abdul Somad. Mau apa? Saya mau ke Mesir. Saya mau ke Arab saya. Tak tahu saya Mesir. Pokoknya mau ke Arab. Kelas berapa kau sekarang? Aku kelas 3 SMP. Kau selesaikan dulu sekolah. Selesaikan dulu nanti baru datang kemari ya. Jadi saya dulu rupanya kelas 3 SMP udah ada keinginan saya harus sekolah ke Arab. Tak tahu Arab mana, pokoknya ke Makkah, ke Madinah, ke Yaman, ke Mesir, ke Sudan, ke Maghribi, yang penting Arab. Jadi dalam pikiran saya sudah terbentuk, saya mau kuliah. Saya mau S1, saya mau S2, saya mau S3. Kalau saya sudah punya ijazah S3, saya mau melamar jadi dosen di Brunei, di Malaysia. Nanti kalau saya sudah punya duit, saya mau membahagiakan emak, mau bawa dia umroh, mau bawa dia jalan-jalan, mau buatkan dia rumah, mau bahagiakan dia. Jadi yang saya lakukan sekarang ini, itu semua adalah tujuan hidup saya. Jadi jamaah kalau datang dia ke Pekanbaru, ke kampung, ke Ma'had Az-Zahra, dia tengok ada rumah Oma. Apa ini Ustadz? Itu cita-citaku dulu. Aku mau membahagiakan orang tua. Walaupun dia udah tak ada lagi, udah meninggal. Tapi insya Allah setiap tamu yang datang, kasih minum teh, jam makan, kasih makan, mengalir pahalanya insya Allah. Karena itu cita-cita dulu. Semua yang saya cita-citakan dulu dapat. Cita-cita ingin jadi dosen di Malaysia. 1 tahun 2 kali saya Malaysia. Kampus-kampus, masjid-masjid, kantor-kantor, semua. Saya ingin dosen di Brunei. 1 tahun 2 kali saya ke Brunei. Singgah-singgah kemana-mana. Kalau saya mengajar di Brunei, di Malaysia, rumah kampus, rumah kampus, rumah kampus, rumah kampus. Tak bisa saya masuk ke pedalaman. Sekarang, saya bisa ke Malaysia terbang, saya bisa ke Brunei, saya bisa ke Sabah, saya bisa ke Sarawak. Tapi saya juga bisa ke suku pedalaman, suku Akit, suku Laut, Talang Mama. Saya bisa ke Durian Cacar. Saya bisa penggalangan dana untuk support pesantren-pesantren keliling Indonesia. Saya bagi jatah. Kalimantan Selatan setahun sekali, Kalimantan Barat setahun sekali, Kalimantan Utara setahun sekali, Sulawesi Utara setahun sekali, Sulawesi Selatan setahun sekali. Keliling. Lebih daripada yang saya inginkan dulu. Wudhuhul ghayah, jelas arah ini mau kemana. Jadi saya ketemu dengan Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Kata beliau, buatlah kalender 20 tahun ke depan. Santri-santri buat kalender 20 tahun ke depan. 2023, 2024, 2025, 2026, kau mau jadi apa? Jadi ketika Kiai menyampaikan itu, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang Kiai sampaikan semakin menguatkan diri saya. Dulu saya menyangka itu sesuatu yang salah. Karena saya tulis itu di laptop saya. Di laptop catatan saya buat sampai 2040. 2000 ini saya mau buat ini, saya mau buat ini. Catatan harian Abdul Somad 2040. Titik habis. Nggak ada 2041. Kenapa? Karena kalau hitung-hitung saya lahir 77. 2040 berarti umur saya 63 tahun. Malah menurut Masehi, kalau Hijriah sebelum itu sudah mati. Bahwa umur saya nanti lebih 70-80 bonus dari Allah. Bahwa kurang daripada itu, pahalanya udah dapat. Innamal a'malu binniyat. Jadi heran sekali saya kalau ada orang, apa yang mau kau lakukan besok? Ya terserah tengok nanti aja lah. Kita nikmati hari ini. Nabi, kalendernya bukan 20 tahun.
La tuftahannal Konstantinia. Kamu akan merebut Konstantinopel. Kapan baru terwujud? 700 tahun. Tahun 1500 baru direbut oleh Muhammad Al-Fatih. Nabi 571. 600-an. 800 tahun setelah itu baru terwujud. Futuristik. Masa depan. Wuduhul ghayah. Jelas apa target ke depan. Target mau ke depan ini mau jadi apa? Sahihul aqidah. Benar akidahnya. Sahihul ibadah. Benar ibadahnya. Mujahadah. Orangnya serius bersungguh-sungguh. Wuduhul ghayah. Jelas arahnya, tujuannya. Yang terakhir, nafi'un lil ummah. Bermanfaat buat umat. Kuliah, sarjana, kerja, nikah, punya anak, punya mobil, liburan, jalan-jalan. Apa manfaatmu untuk umat? Punya uang, nikah, punya mobil, punya motor, liburan. Apa gunamu untuk lingkungan? Tak bermanfaat buat umat. Bagus kau jadi kucing Anggora. Bagus jadi ikan lele. Bermanfaat untuk orang. Apa manfaat kita untuk orang? Apa manfaat kita untuk orang? Saya banyak ketemu dokter-dokter yang luar biasa. Saya operasi kalau satu hari 3 kali Pak Ustadz. Yang satu itu untuk umat. Ada spesialis tulang, jumpa saya. Saya bisnisnya Pak Ustadz. Saya mau mati setelah bangun 99 masjid. Ada, jumpa saya. Saya Pak Ustadz zakat saya 1 bulan 5 miliar Pak Ustadz. Ada, jumpa saya orangnya. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Setiap pulau itu saya ketemu manusia-manusia yang unik-unik itu ada. Pergi saya ke Aceh, ada manusia unik di Aceh itu. Pergi saya ke Medan Sumatera Utara, ada manusia unik di Medan itu. Pergi saya ke Batam, ada orang unik di Batam itu. Pergi saya ke Makassar, ada manusia unik di Makassar itu. Pergi saya ke Palembang, ada orang unik di Palembang. Manusia-manusia limited ini ada. Yang hidupnya itu bermanfaat buat orang banyak, luar biasa. Saya tak kaya. Tak ada yang bisa saya kasih manfaat dengan harta saya. Saya juga bukan penguasa. Tak ada yang bisa saya kasih manfaat dengan tanda tangan saya. Jadi kalau saya tausiah ke sana kemari, izinkanlah saya bisa memberikan manfaat dengan suara saya, dengan ayat-ayat yang saya bacakan. Selagi suara ini masih keluar, selagi orang masih ada berkumpul, pokoknya asal ada orang kumpul, kasih mukaddimah, mainkan. Ustadz kasih kultum sebentar, jangankan kultum, setengah jam kita kasih. Kenapa? Karena aku tak bisa ngasih manfaat dengan harta, aku tak kaya. Aku tak bisa ngasih manfaat dengan kuasa, karena aku bukan penguasa. Tapi apa yang bisa ini kasih manfaat? Catatan 2024, 6 bulan tetap ada masuk ke pedalaman. Supaya apa? Bermanfaat dakwah ini. Bersama dengan Habib Muhammad bin Anis, di Kalimantan bersama dengan Ustadz Luqmanul Hakim, pergi ke Yogyakarta bersama dengan Ustadz Salim Afillah, pergi ke Palembang bersama dengan Habib Mahdi bin Syihab, pergi ke Aceh bersama dengan Ustadz Nazar, pergi ke Medan bersama dengan Ustadz Iqbal Sauki Pulungan, pergi ke Madura bersama dengan Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani. Saya menumpang dengan kawan-kawan saya ini yang mengarahkan saya. Ku kasih kalian 4 hari kawanku, saudaraku, abangku. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Kalian olahlah, arahkan aku kemana suka hati kalian. Tak tahu saya yang ngundang siapa. Entah bupati, entah gubernur, entah camat, entah lurah, entah kapolsek. Entah masjid, entah surau, entah musola. Tak pernah saya tanya. Nanti kalau aku ke Pulau Madura, aku ke tempat siapa aja. Orang kaya apa orang miskin, pejabat apa rakyat jelata. Enggak tahu. Kuserahkan semuanya kepada engkau, wahai kiai. Bawalah aku kemana suka hatimu. Begitu saya nyusun jadwal. Mudah-mudahan bermanfaat buat umat dan bangsa. Sebagaimana biasanya kita 20-40. Nah, ini karena semangat malam ini 20-44. Saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Kesimpulannya, sahihul aqidah, sahihul ibadah, al-mujahadah, wuduhul ghayah, nafi'un lil ummah.
benar akidah, benar ibadah, mujahadah bersungguh-sungguh, jelas target tujuan, bermanfaat buat umat. Kita lanjutkan dalam dialog interaktif. Saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Untuk menjadi generasi yang kokoh dan cintai Allah, ada 5 kriteria. Yang pertama, akidahnya benar. Yang kedua, ibadahnya benar. Yang ketiga, sungguh-sungguh mujahadah. Yang keempat, punya goals, punya tujuan. Dan yang kelima adalah bermanfaat untuk umat. Wah, Masya Allah sekali. Baik, insya Allah kita akan masuk ke sesi tanya jawab, sesi dialog ya Bang Kakak, Bunda semuanya yang sudah bergabung di Zoom dan juga di YouTube. Jangan live dulu karena nanti seperti saya sampaikan di akhir, ada giveaway yang akan kita bagikan. Pertama speaker Quran, yang kedua kaos eksklusif UAS ya, akan kita bagikan nanti di akhir acara. Tapi sebelum itu, saya ingin mengajak Bang Kakak, Bunda semuanya, ada satu pesan-pesan yang bisa Abang Kakak dapatkan, ada peluang amal soleh yang bisa Abang Kakak Ayah Bunda ikuti melalui video yang akan kami bagikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat hijrah bersama UAS yang setiap hari Selasa malam Rabu kita jumpa. Ini progres terakhir petang hari Selasa malam Rabu menjelang maghrib. Nah, ini progres terakhir lantai 1, lantai 2, lantai 3, satu lantainya 9 kamar. Nanti naik lagi lantai 4, lantai terakhir semuanya 36 kamar. Mari kita selesaikan. Di sini nanti anak santri akan menghafal Quran, baca kitab, belajar life skill, sholat, murojaah. Hadiahkan pahalanya untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, keluarga. Kalau masih hidup panjang umurnya berkah. Kalau sudah meninggal dunia dilapangkan Allah kuburnya. Dan inilah bekal kita untuk mati menghadap Allah, mengalir semuanya. Yang lain tinggal habis seperti debu di hembus angin. Tapi bangunan kelas, bangunan asrama ini insya Allah kekal sampai hari kiamat. Berkah selalu, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, peluang amal soleh yang bisa Bang Kakak ya Bunda ikuti, kita sedang ada pembangunan asrama Ma'had Az-Zahra, itu lokasinya di Rimbo Panjang Kampar Riau. Bagi Abang Kakak ya Bunda yang pengen ikut mengabadikan hartanya di program amal soleh ini, boleh langsung klik link yang kami bagikan di kolom chat ya, di kolom komentar. Wakaf atas nama orang tua, bangun Pondok Quran Az-Zahra. Sebuah halaman dukung.sidak.id. Insya Allah informasinya lengkap, detail, memudahkan Abang Kakak Ayah Bunda semuanya untuk bisa ikut kontribusi. Nah, seperti ini tampilannya. Silakan hadiahkan untuk almarhum ibu, almarhum ayah, atau atas nama diri sendiri juga ahlan wa sahlan, silakan. Langsung saja klik donasi sekarang untuk ikut kontribusi. Kalau pengen tahu informasi detailnya akan dibangun apa saja, bisa langsung dilihat di bawahnya ya. Ini kita sampaikan apa yang akan dibangun, mulai dari masjid, kemudian asrama, rumah asatid, kemudian gedung belajar Ikhwan dan Akhwat, macam-macam. Ada semua informasinya lengkap, termasuk juga dengan secara berkala untuk pencairan dana, ada semua di sini. Langsung saja klik bagi Abang Kakak yang ingin ikut berwakaf, klik donasi sekarang. Ketika di sini nanti akan diarahkan ke form ya, form untuk milih nominal donasi. Misalnya saya pilih 250.000. Nah, ini nama saya, kemudian ada email opsional, tidak harus ada. Kemudian nomor HP-nya juga ada kolom doa. Bagi Abang Kakak yang ingin doakan apa, boleh di-input di situ. Insya Allah kita ikut aminkan, mudah-mudahan terkabul. Langsung kalau sudah, klik lanjutkan pembayaran. Sip, seperti itu ya. Bagi yang sudah boleh kalau di kolom komentar katakan done, katakan sudah Bang gitu misalnya.
Supaya yang lain ikut termotivasi. Saya tadi matikan chatnya, ini sekarang saya buka lagi. Saya buka, silahkan. Supaya yang lain ikut termotivasi, boleh. Sudah bang, alhamdulillah. Gitu. Sudah ngisi form. Baik, kita lanjutkan ya. Yang sudah boleh katakan sudah. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab, Abang Kakak ya Bunda. Boleh pertanyaannya lewat chat atau lewat dialog langsung. Bisa pakai fitur raise hand, angkat tangan gitu ya. Langsung. Pertama saya pilih Ikhwan dulu yang di Zoom. Terutama yang open cam. Kalau nggak open kamera nggak saya kasih kesempatan. Yang Ikhwan dulu saya pilih. Silakan angkat tangan. Angkat tangan. Saya pilih di halaman pertama dulu nih. Pak Harisman Hidayat. Oke. Silakan Bapak sampaikan pertanyaannya. Pastikan sesuai dengan tema malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua yang ikut di Zoom ini mendapat kesehatan dan rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Izin bertanya Ustadz, untuk yang tadi yang keempat, untuk tujuan kita misalkan nih udah ditata seperti tadi, itu ada kiat-kiat khusus nggak Ustadz? Kayak seperti saya pernah dengar harus disolawatin, harus dizikirin atau apa gitu biar mantap gitu untuk tujuannya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, niat. Dari mana niat itu datang? Dari lintasan pikiran. Khotar namanya. Satu lintasan pikiran. Terlintas. Lalu kemudian lebih kuat lagi menjadi azam, tekad. Lalu kemudian berubah menjadi niat. Niat ini berubah menjadi action, perbuatan. Saya niat mau membahagiakan orang tua. Niat. Lalu berubah menjadi action, perbuatan. Apakah dalam bidang bisnis buka usaha, atau kuliah S1, S2, S3, atau macam-macam. Yang ketiga, ada namanya doa. Ada orang memperbanyak doanya itu dengan mengkhatamkan Quran. Habis khatam Quran, doa. Ya Allah, dengan barakah khatam Quran ini sampaikanlah niat baikku ini. Ada orang dengan banyak bersolawat. Ya Allah, barokat solawatku ini. Ada orang banyak baca Al-Fatihah. Barokat bacaan Ummul Quran ini. Ada orang banyak baca tasbih. Bolehkah kita bertawassul dengan amal-amal ini? Boleh, diperintahkan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Wa bataghu ilaihil wasilah. Bertawassullah kamu. Bertawassul dengan amal soleh. Bertawassul dengan baca Quran. Bertawassul dengan zikir. Bertawassul dengan solawat. Bertawassul dengan sodakoh. Supaya sampai niat tujuan ini. Niat sudah, action sudah, doa tawassul sudah. Ternyata tidak terwujud yang diinginkan. Berarti Allah ingin kita bersabar, husnuzon dengan Allah. Mungkin ada rencana Allah yang lain yang lebih baik. Tercapai yang kita inginkan, berarti Allah ingin kita bersyukur. Dapat pahala niat baik, dapat pahala amal baik, dapat pahala doa baik. Dan dapat pahala sudah sampai niat yang baik tadi dengan tujuan yang baik. Tidak tercapai yang diinginkan, tidak stres, tidak depresi. Karena akidahnya kuat. Dia ridho, ridho juga dapat pahala. Dia sabar, sabar juga dapat pahala. Dia husnuzon, husnuzon juga dapat pahala. Tidak ada orang beriman yang kecewa. Karena apapun yang terjadi, dia tetap dapat pahala. Kalau berhasil, pahala syukur. Kalau tidak berhasil, pahala sabar. Kedua-duanya hebat di hadapan Allah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Jadi kalau kita punya mimpi, pertama niat dulu, kemudian action, doa. Kalau tidak berhasil, kita bersabar. Kalau berhasil, kita bersyukur. Nah, itu tadi poinnya dapat ya. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Saya pilih Ahwat ya.
Ahwat dari Palembang nih, Kak Meira, silahkan. Meira, Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Tuan Guru, ini kan membahas tentang membangun generasi kokoh yang dicintai oleh Allah. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita sesama generasi muda ingin mengingatkan tentang kebaikan kepada teman-teman yang sebaya gitu. Tapi kita tidak berani menegurnya secara langsung, misalnya tentang pacaran gitu ya Pak Ustadz. Kita tapi membuat status atau membuat video-video pendek tentang pacaran, hukum pacaran, dan akibat dari pacaran. Terus kita maksudnya menegur dia, tapi tidak berani secara langsung, lalu dipost ke sosial media. Itu bagaimana Pak Ustadz? Benar atau salah, atau harus menegur secara langsung? Sekian dari saya, Walik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cari video Ustadz Adi Hidayat. Potong pendek. Upload di Instagram tentang bahaya pacaran. Cari video Ustadz Salim Afila. Posting lagi. Cari video Ustadz Hanan Ataki. Cari video Buya Yahya. Cari video Gus Baha. Posting terus. Cari video Ustadz Somad. Kalau kalian pacaran masuk angin, yang hamil siapa? Perempuan. Yang malu siapa? Perempuan. Yang meregang nyawa melahirkan siapa? Perempuan. Yang muntah-muntah siapa? Perempuan. Masih mau pacaran? Masih bodoh. Potong. Share. Share video. Ke grup-grup. Ke FB, ke Instagram, ke TikTok. Bahwa kita diejek orang. Alah so alim kau. Munafik kau. Pembohong. Tidak ada manusia yang selamat dari lidah manusia. Tunjukkan saya siapa manusia di dunia ini yang selamat dari lidah manusia. Buya Hamka, diejek orang, dipenjara orang, dicaci maki orang, difitnah orang. Kurang baik apa lagi Buya Hamka? Kiai Haji Hashim Asy'ari, dicaci, dipenjara. Tidak ada manusia selamat dari lisan manusia. Kiai Haji Ahmad Dahlan, menghadapi fitnah macam-macam. Nabi Muhammad SAW tidak selamat dari lisan manusia. Apa kata orang kafir, musyrik jahiliyah, Quraisy? Kafir. Apa kata mereka? Sahir, tukang sihir. Majnun, orang gila. Asatirul awalin, tukang dongeng. Allah Ta'ala pun juga kena lisan manusia. Apa kata manusia tentang Allah? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Allah punya anak namanya Uzair. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Nasara mengatakan al-masih anak Allah. Wa qalatil yahudu yadullah maghlulah. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Siapa yang selamat dari lisan manusia? Kalau mau berharap selamat dari lisan manusia, aku nggak enak nih sama kawan-kawan nggak pacaran. Aku pacaran lah. Kau nggak pacaran. Hebatlah kawan aku, bunting, hamil, kata dia. Apa yang mau dicari hidup ini? Kalau mau selamat dari cakap orang, tidak ada manusia yang selamat. Nggak mau minum, dipaksa minum. Udah minum, masa nggak mabuk? Mabuk sekali, masa nggak tiap malam nggak jantan? Tidak akan ada yang selamat dari lidah manusia. Makanya akidahnya mesti benar. Kalau akidahnya benar, dia tidak terombang-ambing. Posting aja terus. Makin diejek orang, digas terus. Dia aja yang salah yakin. Masa kita yang benar kalah? Dia aja yang buat maksiat dosa begitu yakinnya dengan setannya. Masa kita nggak yakin dengan Allah kita? Nah ini jadi anak-anak muda itu makanya tadi sahihul akidah. Benar akidahnya. Kalau sudah benar akidahnya, sahihul ibadah, benar ibadahnya. Kalau sudah benar, mujahadah, itu buahnya. Kenapa tidak mujahadah? Karena ibadahnya nggak benar. Kenapa ibadahnya nggak benar? Akidahnya nggak betul. Itu sudah sistemik itu. Demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terjawab Kak ya? Insyaallah. Saya ambil selanjutnya dari chat ini belum ada pertanyaan yang itu ya. Masih kurang. Biar lebih interaktif, langsung saja yang Ikhwan, silahkan angkat tangan, raise hand. Yang Ikhwan, Haris Nurdianto, Jakarta Selatan. Supaya kebagian semuanya, jangan ada yang ngambek-ngambek atau marah gitu. Silakan sampaikan pertanyaannya Pak Haris. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga antum dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah. Ustaz. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam kenal Ustaz. Saya dari Jakarta Selatan Ustaz. Haris. Izin Ustaz. Ya Pak Haris. Mengenai mujahadah Ustaz. Saya kan ingin bermujahadah atau bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu Ustaz. Ini kalau kita belajar via Zoom gini Ustaz, apakah tetap dapat keberkahan dalam majelis itu Ustaz ya? Apakah kemudian ini juga sebagai semacam talaki Ustaz ke antum langsung gitu Ustaz? Demikian Ustaz. Yang pertama, belajar kepada orang, jangan kepada mesin. Sekarang ada mesin, suara mesin, itu narasinya nggak tahu kita siapa yang buat, lalu narasi itu dibacakan oleh mesin, teknologi canggih. Jangan belajar ke mesin, belajar tuh ke orang. Pastikan dulu yang guru kita ini orang. Setelah jelas dia orang, yakinkan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kepada Kiai Haji Idrus Ramli, kepada Buya Yahya, kepada Ustaz Habib Hanif Al-Attas, kepada Habib Muhammad bin Anis, kepada Habib Taufik As-Segab, kepada Habib Rizik Syihab, kepada Ustadz Hanan At-Taki, kepada Kiai Ahmad Fauzi Tijani, kepada, ini yang saya sebut ini yang ingat-ingat saya aja. Banyak lagi yang saya tak ingat. Yakinkan dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Syiah, bukan Khawarij, bukan Murji'ah, bukan Qadariyah, bukan Mu'tazilah, bukan aliran sesat. Lalu kemudian, apakah belajar melalui sosial media, melalui YouTube ini bisa dianggap menuntut ilmu? Ya. Kenapa? Karena dulu ulama menulis. Dipakai media, namanya buku. Lalu buku itu dibaca. Membaca buku menemukan ilmu, namanya wijadah. Ada yang talaki. Talaki langsung, namanya as-sama, mendengar. Tapi juga ada yang model wijadah, menemukan di buku. Jadi zaman dulu karena keterbatasan teknologi, buku. Zaman sekarang, ada gambarnya, ada orangnya. Maka itu dianggap menuntut ilmu. Ada pahalanya, menuntut ilmu. Sebagian yang sangat ketat, mesti ketemu langsung. Misalnya belajar qiraat. Nah, itu tidak bisa melalui online. Karena khawatir bunyinya nanti beda. Alladzina yuqimuna as-shalah wadduha. Penyebutan huruf, makharijul huruf, itu mesti ketemu langsung. Tapi yang sifatnya ilmu umum, ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu tafsir, ilmu akhlak, suluk, maka kita bisa dapat. Saya sampai hari ini masih menonton video Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, Syekh Wahbah Zuhaili, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Saya masih menonton fatwa-fatwa mereka. Nah, ini jadi silakan belajar, yakinkan bahwa yang kita tonton, kita dengar itu orang, manusia, bukan mesin, dan kemudian dia berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, tapi untuk beberapa tidak bisa melalui, mesti ke guru ngaji.
Mesti langsung talaki ke guru ngaji, membenarkan Al-Fatihah. Karena halus dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi ra, bunyi ha, bunyi a. Nah, itu mesti langsung. Demikian Pak Haris. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terjawab ya Pak Haris ya. Baik, alhamdulillah. Saya langsung saja persilahkan kepada Ibu Mega di Malang. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mega di Malang. Alhamdulillah Ustadz. Saya waktu itu ketemu Ustadz di Masjid Halal dengan Habib Muhammad bin Anis. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Masya Allah. Begitu mengesankan Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Ustadz bisa ke Malang lagi Ustadz. Amin, amin, amin. Insya Allah. Alhamdulillah. Ini pertanyaan singkat Ustadz, mudah-mudahan bisa berkah. Yang pertama, untuk bisa mencapai sebuah arah yang sudah di-planningkan itu kan ada niat ya Ustadz. Ya. Nah ini gimana caranya biar kita tuh gak gampang mutung gitu Ustadz. Kalau bahasa Jawanya mutung gitu Ustadz, udah punya niat bagus, terus mutung, gak jadi gitu Ustadz. Itu bagaimana bisa tidak seperti itu. Terus yang kedua, bagaimana cara memotivasi anak kita untuk generasi muda ini untuk mau bermujahadah gitu. Karena saat ini sangat sulit anak-anak untuk mau berjuang gitu Ustadz. Dikit-dikit mutung juga Ustadz, itu aja Ustadz. Itu dari saya, salam juga dari Sudah, Ibu? putri saya Aliyah. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bagaimana? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana supaya kita kuat? Jangan mental kerupuk. Hari ini keras, kena kuah sikit, langsung hancur. Bagaimana supaya kita kuat? Lagi-lagi kekuatan itu datang dari sahihul aqidah. Akidahnya mesti benar. Bahwa saya melakukan ini karena Allah. Saya melakukan ini mencari ridha Allah. Saya buat ini karena Allah. Kekuatan itu datang dari Allah. Makanya kita katakan la haula wala quwata illa billah. Kita bandingkan dengan orang-orang yang dengan segala keterbatasannya tidak bisa berjalan, tidak bisa menulis, tapi bukunya jadi. Saya ambil satu sampel contoh, mau nulis buku nih. Mau nulis buku. Semangat nih mau nulis buku. Begitu megang laptop, batal. Cari informasi di Google, di YouTube, di mana, ketemu. Orang yang nggak bisa ngelihat, nggak bisa menulis karena lumpuh, bukunya jadi. Dengan apa? Dia ngomong ke istrinya. Istrinya menuliskan, jadi bukunya. Kita mata melek, tangan ada, waktu ada, kok enggak jadi bukunya? Hei Abdul Somad, kenapa kamu enggak nulis? Buya Hamka masuk penjara, jadi tafsirnya. Said Qutub masuk penjara, jadi tafsir fi zilalil Quran. Dengan segala keterbatasannya, nggak bisa lihat Google. Kamu di rumah kok nggak jadi? Itu memotivasi saya untuk terus menulis, berkarya. Ulama naik sampan dari Hadramaut ke Sumatera, ke Kalimantan, pergi sampai ke Papua Raja Ampat menyebarkan dakwah. Kamu dijemput, naik mobil, naik pesawat. Kenapa tidak menyampaikan kalam Allah? Itu menjadi cambuk buat diri saya. Bagaimana memotivasi anak? Bawa anak ini ke lampu merah. Tunjukkan dia anak sebaya dengannya jual tisu. Tuh kau tengok tuh anak jual tisu tuh. Saya kalau saya bawa anak saya, keponakan saya lampu merah, tengok tuh jual tisu, tengok.
Tengok tuh yang kerenceng-kerenceng itu, tengok. Tuh, sebaya tuh. Lebih tua kau lagi dari dia. Itu cari makan dia itu, cari makan. Kamu makan sudah ada. Tinggal sekolah. Kenapa tak sekolah? Kalau mati aku, kau pun bisa juga di situ macam dia. Berpanas-panas. Bawa anak itu ke panti asuhan. Membawa anak ke mall tidak salah, jalan-jalan. Anak saya bawa ke mall. Tapi membawa anak ke panti asuhan, mantap. Bawa nasi bungkus, makan sama anak yatim piatu. Pelajaran luar biasa, masuk ke matanya, masuk ke telinganya, masuk ke jantungnya, masuk ke hatinya. Siapa ini ya? Siapa ini Bah? Siapa ini Ma? Siapa ini Umi? Siapa ini Uma? Siapa ini Kak? Ini adalah anak yatim meninggal bapaknya, tinggal dia di sini. Kau tengok kamarnya itu. Tengok tempat makannya, tengok. Kamu bandingkan dengan di rumah. Maka metode yang dipakai Allah dalam Quran itu adalah faksusil qasasa. Ceritakan kisah-kisah itu. Kita tidak bercerita kisah ke anak kita. Nggak masuk lagi kisah. Bawa langsung. Bawa ke panti anak yatim. Bawa ke panti fakir miskin. Bawa ke panti. Bawa ke lampu merah. Tunjukkan dia. Masuk ke kepalanya. Kalau sudah taman SD tidak ada tawar-menawar. Wajib masuk pesantren. Wajib. Fardu ain. Tidak ada orang tua yang bisa menjaga anaknya di rumah. Siapa yang bisa mengontrol remote control TV? Siapa yang bisa mengamankan dari gadget? Siapa yang bisa menjaga dari pergaulan? Siapa yang bisa menyelamatkan anaknya dari pacaran? 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Wajib masuk pondok, mondok. Habis. Nanti kalau udah kuliah, udah kuat dia ibarat batang pokok kayu, udah keluar dari pot, tanamlah. Nasihat tetap tak pernah berhenti. Kau sedang di mana, pulang jam berapa, jalan sama siapa, duit kemana, mana nilaimu, kau punya pacar atau tidak. Tidak berhenti. Sampai akhirnya kita mati dalam keadaan amanah, menjaga amanah titipan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ibu, wallahu a'lam bishawab. Cek, Afan. Baik, pertanyaan berikutnya dari saya Ustadz ya. Saya sering dapat dapat keluhan dari teman gitu ya, atau ya ini curhatan karena kami juga di Pondok Quran Ismiyah ngurusin santri-santri juga Ustadz. Terkait misalnya kita tuh sering diukur kesuksesan kita berdasarkan usia gitu Ustadz. Misalnya kok usia 25 masih gitu-gitu aja, kok 30 tahun belum nikah, kok usia segini masih gitu-gitu Ustadz, pakai usia. Yang ingin saya tanyakan, apakah dalam Islam itu ada fase-fasenya Ustadz? Misal usia sekian, 10 tahun itu apa yang harus dikuasai, 15 tahun apa, 20 apa gitu Ustadz. Apakah ada fase-fasenya yang harus kita dapatkan gitu? Seperti itu Ustadz. Imam Syafi'i hafal Al-Quran umur 7 tahun. Lalu setelah itu dia hafal Muwatta Imam Malik. Isinya ada yang menghitung 500, ada yang menghitung 700, tergantung riwayatnya dan cara menghitungnya. Yang penting di atas 500. Sebelum 25 tahun dia sudah berfatwa, alim dalam bidang bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah, bayan, usul fiqh. Jadi pendidikan yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran itu dihafal anak sebelum bisa membaca. Karena metode yang dipakai metode talqin. Talqin itu ditalqinkan guru membaca, murid mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Dia yang belum melihat tulisannya. Karena Nabi ditalkinkan Jibril. Sahabat ditalkinkan Nabi. Tabi'in ditalkinkan sahabat. Tabi'in ditalkinkan tabi'in. Begitulah sampai ke guru mengaji kita. Jadi yang pertama diajarkan kepadanya adalah Al-Quran. Kemudian penjelasan dari Al-Quran. Alladzina yuqimuna shalah. Bagaimana sholat? Itulah dia sunnah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ada tegaknya, ada takbiratul ihramnya, ada fatihah, iftitah, fatihah, ayat, ada rukuknya, ada itidalnya, ada sujudnya, ada dudukan tersujud, ada sujudnya, ada tasyahudnya, ada salamnya. Ini penjelasan dari Al-Quran itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Ini halal, ini haram. Lalu diajarkan adab. Ilmu yang paling wajib 3. Pertama, akidah. Yang kedua, fikih halal haram. Yang ketiga, akhlak. Ini pokok. Adapun belajar usul fikih, cara mengambil istinbat hukum, ini second. Yang primer 3. Akidah, dia mengenal Allah. Fikih, supaya tahu dia mana halal, mana haram, mana makruh, mana mubah, mana sunat muakkad. Akhlak, supaya tahu dia berakhlak, bertata krama, bersopan santun, berbudi bahasa. Yang lain adalah fardu kifayah. Nah ini tentang, adapun orang yang membanding-bandingkan kita. Si Anu 25 tahun sudah punya rumah, kau si Anu, maka membanding-bandingkan ini tujuannya untuk apa? Kalau membandingkan kita untuk motivasi, oke. Tapi kalau membandingkan untuk buat kita down, untuk buat kita jatuh, untuk buat kita kehilangan semangat, untuk membuat kita mencaci-caci Tuhan lalu mengatakan Tuhan tidak adil, maka lihat motivasi orang ini mau ngenyek kita, mau menjatuhkan kita, atau gimana maksudnya membanding-bandingkan kita ini. Jadi tidak bisa dibandingkan kita dengan orang lain, karena karakternya berbeda. Si Anu umur 30 tahun sudah doktor, sudah menikah. Iyalah bapaknya dosen, bapaknya PNS, bapaknya kaya. Bapak kita kan belum tentu sama semacam bapak dia. Dia startnya itu dari 5, 6, 7, 8. Kita startnya dari 0. Dia nggak bisa disamakan, garis finishnya sama. Dia startnya dari setengah, kita dari 0. Jadi kalau cerita umur, saya pulang tahun 2008. Lahir 77. Umur saya 31. 31 saya hidup dari 0. Jadi kalau ada sekarang anak umur 25 dia sudah bapaknya siapa? Nah ini. Berapa orang yang hidupnya macam itu? Nah, jadi kalau sekedar motivasi oke. Tapi kalau menjatuhkan mental kita, ya dijawab. Jangan diam. Saya kalau dijatuhkan orang saya jawab. Saya tidak mau saya pulang lalu bersedih, lalu iba, nggak mau saya begitu. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam. Insyaallah. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Untuk terakhir ya, penanya terakhir dari Zoom saya persilakan untuk Dela Amanda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Insyaallah. Saya Dela Amanda dari Institut Darul Quran Tangerang. Izin bertanya kepada Tuan Guru. Sebelumnya mengenai Ahlul Quran, Ustaz. Sekarang Alhamdulillah saya kuliah di kampus Darul Quran. Tetapi sebelumnya saya ingin memilih untuk keluar atau enggak kuliah lagi, Ustaz, karena berpikir untuk cukup untuk mondok untuk tetap bersama Al-Quran terus gitu, Ustaz, 24 jam, yang mana kalau kita kuliah itu lebih fokus ke kuliah atau Al-Qurannya tidak 24 jam seperti di pondok sebelumnya, Ustaz. Bagaimana caranya agar kita tetap bisa rajin murojaah gitu, Ustaz, tetap Sudah hafal atau belum? Alhamdulillah, insya Allah kemarin sudah Ustaz. Makanya jadi tanggung jawab. Sudah Ustaz? Sudah Ustaz, insya Allah.
Kalau sudah hafal, tinggal murojaah saja. Pagi habis subuh atau bangun sebelum subuh murojaah. Habis murojaah kuliah. Tapi kalau belum hafal, ngapal dulu. Cuti semua, stop kuliah, ngapal sampai mutkin. Sesudah hafal, baru kuliah. Kan tak bisa dua-dua. Kuliah ngapal, error. Kecuali memang betul-betul orang hebat. Ngapal dulu. Ini sudah hafal, tinggal murojaah. Habis bangun jam 3, sholat, murojaah. 2 juz, 3 juz. Habis itu kuliah. Kuliah S1. Tamat S1. Nanti mau buka TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Setelah tinggi ilmu Al-Quran. Mau mengambil apapun, orang tidak lihat isi kepala kita. Yang dilihat orang adalah ijazah. Ini mau buat apa, Bu? Saya mau buat TK Quran, SD Quran, supaya anak-anak di lingkungan ini selamat. Maka dia tanya, mana ijazahnya? Tidak cukup hanya sekedar hafal Quran. Anak-anak yang menghafal Quran di pondok ini, di Ma'had Az-Zahra, dengan di Nurul Azhar, wajib selesai S1. Kenapa? Dia akan pulang ke kampungnya. Nanti sampai di kampung ada tawaran jadi kades, ada tawaran jadi anggota dewan, ada pengangkatan honor daerah, ada pengangkatan CPNS, maka mesti kuliah. Silakan hafal Quran, tapi juga kuliah. Karena kita sekarang tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang tetap memperdulikan ijazah. Siapa nanti yang mengisi itu kalau bukan kita yang punya ijazah? Nah, jadi kesimpulannya, murojaah, jaga hafalan, tetap kuliah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terjawab ya Kak Dela. Terjawab ya. Alhamdulillah. Baik, terakhir Ustadz, untuk closing statement ini saya simpulkan dari 5 tadi Ustadz ya, 5 yang sudah Ustadz sampaikan bahwa untuk menjadi generasi yang kokoh dan dicintai Allah itu ada 5. Yang pertama akidahnya benar, 2 ibadahnya benar, 3 sungguh-sungguh, kemudian punya tujuan hidup yang jelas, dan yang terakhir bermanfaat untuk umat. Kalau kita sudah masuk di fase yang keempat ini Ustaz, sudah punya tujuan hidup gitu, kemudian melangkah pengen jadi orang yang bermanfaat. Ketika kita sudah sudah komit gitu, berkomitmen, tiba-tiba ada penghalang gitu Ustaz, jedek yang membuat kita mungkin jadi lemah gitu. Gimana supaya kita persisten gitu Ustaz, dengan apa yang sudah kita mimpikan, apa yang sudah kita inginkan, apa yang mau kita tujukan gitu Ustaz, supaya kita persisten gitu Ustaz, istiqomah gitu istilahnya. Tergantung apa kasusnya. Saya, kalau cerita masalah nomor 4, wuduhul ghayah, saya sudah sampai. Saya sudah S1, saya sudah S2, saya sudah S3, saya sudah bahagiakan orang tua. Berarti wuduhul ghayah sudah. Cita-cita dulu S1, S2, S3, bahagia orang tua. Sudah. Tapi yang kelima, nafi'an lil ummah, bermanfaat untuk umat ini. Itu belum. Bagaimana caranya biar saya tidak berpuas diri? Saya mesti off ceramah 3 hari, 4 hari. Masuk ke pedalaman. Menangis orang di dalam itu memegang kaki saya. Tolong Pak Ustadz, buka sekolah Pak Ustadz. Anak kami nggak bisa sekolah Pak Ustadz. Itulah yang memotivasi saya. Kalau saya mau di zona aman, saya ngajar jadi dosen, mau dosen di Brunei Darussalam, atau saya melamar di Kuala Lumpur, rumah, kampus, seminar, mati, selesai. Udah dapat semua yang saya cita-citakan, tapi untuk bermanfaat, saya mesti punya motivasi. Dari Pekanbaru naik mobil ke Duri,
2 jam. Dari Duri ke Tasik Serai 1 jam. Tinggalkan mobil ke Tasik Serai, jalan kaki ke tepi danau. Airnya surut, kaki celana diangkat. Dari situ naik sampan melewati Danau Gambut. Tahu sendiri Danau Gambut, kalau masuk ke dalam tak naik lagi ke atas. Lewat Sungai Siak, masuk ke dalam. Tak ada jalan, tak ada mobil, tak ada motor, tak ada aspal, orang susah. Apa yang bisa kita buat di dalam? Pertama datang survei. Kedua datang buatkan asrama, buatkan rumah guru. Carikan siapa yang bisa menggaji guru. Berapa sanggup kasih guru Pak Basnas? 600.000. Oke. Ini dari yayasan berapa? 600. Oke. Siapa lagi yang bisa nambah? Oke. Ini untuk gaji guru. Udah selesai. Nanti datang kita sekali lagi. Ustadz Al-Nob. Apa yang mau kita bawa? Kita mesti ada ruang pertemuan dan masjid. Oke, kita bangun. Ini anak-anak yang dulu dibawa tahun 2016. Udah tamat pondok, udah sekarang mana? Kuliah. 1 udah berangkat ke Mesir. Nanti kalau mereka pulang nih ngajarnya di mana? Jangan sampai dia pulang ngajar di Pekanbaru, kampungnya tetap tinggal. Berarti sementara 4 tahun ini kita mesti buatkan pondok di kampungnya. Nanti setelah tamat dia ngajar di pondok, gajinya. Setelah itu rumah dinasnya, nggak mungkin dia pulang. Dia mau nikah, mana mau ada orang ngasih anak gadisnya kalau dia tak punya rumah. Rumah dinasnya, sementara dia rumah pribadi. Gajinya, motor wakafnya, motor dinas. Itu dipikirkan semua. Memikirkan itu dapat pahala insya Allah. Itu juga ibadah. Jadi ibadah ini bukan cuma tahajud. Ibadahnya bukan cuma hatam Quran. Memikirkan umat ini juga adalah ibadah. Kalau otak saya ini tak saya peras memikirkan itu, maka saya akan sibuk memikirkan komen orang, saya tak sempat memikirkan omongan orang. Tak sempat kepala saya ini memikirkan cakap orang. Kenapa? Yang saya pikirkan adalah cemana supaya selesai pondok yang di sana. Cemana Ustaz Al-Nob selesai pondok yang di Bagak Tasik Serai? Siap. Bagaimana pula yang di suku Talang, yang di Durian Cacar? Tanahnya udah, bangunan 1 lantai udah. Sebelum 3 tahun ini mesti siap nih Ustaz, insya Allah. Karena anak pulang nanti di situ, ya. Nanti semua orang yang suku pedalaman ini sekolahnya di situ, iya. Dulu di dalam banyak melahirkan anak mati. Ini mesti kita sekolahkan orang ini sekolah perawat. Alhamdulillah jadi bidan. Tamat jadi bidan mesti pulang. Jangan dia buka bidan di Pekanbaru. Kalau buka bidan di Pekanbaru, orang kampungnya tetap mati juga ke dukun. Alhamdulillah mau dia pulang, balik ke kampung nikah. Otak kita ini kita pakai untuk umat ini. Tidak kita tolong pun umat ini tetap hidup. Mau kita tolong, mau tak kita tolong tetap hidup. Jangan kita sangka umat ini bisa hidup karena kita enggak. Kita cuma mau dapat pahala. Kita cuma mau dapat amal jariah. Tidak lebih daripada itu, titik. Motivasinya kalau saya begitu. Tentu lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain orang, lain kasusnya, lain kepala, lain pikirannya. Demikian Pak Alvin. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, masyarakat tabarakallah. Alhamdulillah banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan guru kita, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, terkait materi pada malam hari ini kita bisa memahami, mengamalkan juga mengajarkannya ya. Ada 5 kriteria atau kategori untuk menjadi generasi yang kokoh. Pertama sohihul akidah, sohihul ibadah, akidahnya benar, ibadahnya benar, mujahadah sungguh-sungguh, kemudian punya tujuan hidup yang jelas, dan yang terakhir bermanfaat untuk umat. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Dapat banyak ilmu malam hari ini. Jemaah semuanya, sahabat-sahabat, alhamdulillah ya. Oke. Terakhir Ustadz, kami minta doanya sebagai penutup. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan pada majelis malam hari ini. Dari Sabang sampai Merauke ini insya Allah ikut semua Ustadz. Malam hari ini full 1.000 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sahih aqidatana. Benarkan, luruskan, sahihkan akidah kami. Wa sahih ibadatana. Benarkan, kuatkan, luruskan ibadah kami. Waj'alna minal mujahidin. Jadikan kami orang-orang yang serius, yang bermujahadah. Wa minal mujtahidin, orang-orang yang bersungguh-sungguh. Allahumma waddih ghayatana. Jelaskan arah tujuan hidup kami. Allahumma ja'alna nafi'ina li hadhil ummah. Jadikan kami orang-orang yang bermanfaat untuk umat ini. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik. Jadikan kami orang-orang yang bersaudara, berkawan karena Engkau ya Allah. Adhillana tahta dhilli arsyika. Berikan kami naungan di bawah singgasana arasmu. Yauma la dhilla illa dhilluk. Hari itu tak ada tempat bernaung kecuali Engkau. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan negara kesatuan Republik Indonesia ini negeri yang aman, damai. Allahumma arzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan hukum kami karena dosa-dosa kami. Lalu kami dipimpin oleh orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami. Rabbana filana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami. Wali ummahatina, emak kami. Wali azwajina, pasangan hidup kami. Wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami. Wali man syarakana, semua yang mengikuti kajian pada malam hari ini. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma aslih syababal muslimin. Anak-anak muda, calon pemimpin masa depan, berikan mereka kekuatan iman. Qawi imanahum, kuatkan imannya. Sahih ajsadahum, sehatkan badannya. Waj'alhum minar rasyidin, lurus hati dan pikirannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim di Pontianak, di Pekanbaru, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Kita saling mendoakan. Besok subuh kita mengkaji Riyadhus Shalihin. Tidak ada waktu kosong daripada ngaji. Tidak hanya ngaji dengan Ustaz Somad. Dengan siapapun selama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ambil yang baik-baik. Khudh ma safa da'ma kadar. Ambil yang bening, ambil yang jernih, tinggalkan yang keruh. Berkah selalu untuk kita. Tetap doakan Bang Alvin, tetap doakan semua tim, tetap doakan Ustaz Somad. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, tabarakallah. Berkah selalu untuk Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Kita doakan abang kakak, ayah bunda, sahabat-sahabat yang masih bergabung di Zoom, di YouTube, di TikTok. Kita doakan untuk guru kita, semoga Allah berikan kesehatan, Allah mudahkan dakwah beliau, Allah lancarkan rezeki beliau, Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Allahumma amin. Baik, jangan live dulu. Seperti di awal tadi, di mukadimah, saya akan bagikan ya. Saya akan bagikan speaker Murotal UAS. Nah, keren speakernya. Iya kok. Nah, tuh. Speaker mini, tapi suaranya menggelegar. Sama ini. Sama kaos sahabat UAS. Untuk 2 orang ya. Untuk 2 orang ya. Insyaallah kita bagikan untuk 2 yang beruntung. Caranya gimana? Mau nggak kira-kira? Mau nggak kira-kira? Mau ya? Tapi sebelum itu saya ingin mengajak 5 menit nih, 5 menit aja. Ada peluang amal soleh yang terdekat, insya Allah di hari Jumat, tepat di tanggal 10 Muharram nanti kita mengadakan yang namanya event Indonesia Mengaji dalam rangka memperingati 10 Muharram ya, awal tahun baru Hijriah. Agendanya adalah doa bersama 10.000 santri di 100 titik masjid. Nah, Bang Kakak, kita butuh support untuk Bang Kakak ya Bunda, untuk kita kasih makan jamaah-jamaah yang ada di titik-titik masjid tersebut, 10.000 anak. Dan insya Allah agendanya adalah khataman Quran, kemudian doa bersama di 100 titik masjid. Nah, bagi abang kakak yang ingin ikut titip doa, boleh langsung
klik link yang kami bagikan. Bentar ya. Ada linknya kami bagikan di sini. Klik aja indonesiamengaji.org/donasi. indonesiamengaji.org/donasi. Nah, informasinya lengkap di situ. Bagi abang kakak yang ingin ikut mensukseskan agenda dan ingin dapat jariah pahala, boleh langsung klik linknya gitu ya. Klik linknya. Bentar saya sampaikan terlebih dahulu. Seperti apa gini ya. Nah, ini dia. Sidak Muharram Karnaval. Di sini ada beberapa benefit yang bisa Bang Kakak dapatkan kalau ikut mensupport Indonesia Mengaji. Nah, insya Allah nanti ini ya, kita live di Zoom bersama Ustadz EN Adi Pratama Larisindo di 100 titik masjid nanti. Makan-makan bareng jamaah, ada doa bersama dan juga tablik akbar. Yang pastinya khataman Quran nggak kita lupain. Nah, benefit yang bisa Bang Kakak dapatkan, ini yang pertama, kalau infak 100.000 nanti bisa dapat kajian eksklusif santri online sidak ya. Ini siapa yang coret-coret ya? Bentar. Mohon untuk tidak coret-coret terlebih dahulu. Nah, yang infak 100.000 dapat santri online sidak SOS tiap hari subuh, tiap subuh ya. Kemudian kalau infak 250.000 kita hadiahi muk spesial dari sidak. Kemudian infak 500.000 kita hadiahkan ini tumbler, dan 750.000 dapat kaos. Kalau 1 juta dapat Quran eksklusif sidak nih. Dan kalau infak 2,5 juta semuanya dapat semua. Nah, silakan jika ingin bergabung, berdonasi, klik link yang kami bagikan di kolom chat. Nih, klik link kami bagikan di kolom chat. Ya, oke. Kita sukseskan acaranya, insya Allah tanggal 28 nanti hari Jumat, ba'da asar sampai malam, jam 10 malam, kita akan khataman 30 juz, kemudian tablik akbar, makan bersama, dan kemudian doa bersama. Nah, ini ada video testimoni juga dari Tuan Guru, bisa dilihat, nggak lama, cuman 30 detik doang. Izin untuk menyimak ya. Jangan live dulu, kami bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak kepada semua jamaah, bapak, ibu, abang, kakak, adik dimanapun berada, mari kita support Sidak Muharram Karnaval dengan tema Indonesia Mengaji bersama 10.000 santri di 100 titik masjid se-Indonesia dari Sabang sampai Papua. Dapatkan keberkahan doa puluhan ribu santri dengan sedekah ke sidak.id/IM. Mudah-mudahan berkah, membahagiakan anak yatim, paling dekat dengan Rasulullah SAW. Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim kahataini fil jannah. Seperti ini di surga. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh pakai link sidak.id/im atau pakai link ini. Saya rekomendasikan pakai link ini ya, indonesiamengaji.org/donasi, supaya dapat hadiah, Nanti akan terhubung dengan CS. Hadiahnya kalau seinfak 100.000 dapat santri sos selama 1 bulan. Boleh ikut tiap subuh bersama guru kita Ustadz Adi Pratama Larisindo, pengasuh Masjid Ismu Yahya. Nah, sekarang tiba waktunya kita bagikan ya. Bagikan speaker Quran UAS dan kaos apa ini? Kaos eksklusif UAS. Ada yang mau? Baik, langsung saja. Caranya gimana, Bang? Caranya adalah simple banget. Saya izin matikan chatnya supaya tidak terdistrak ya. Caranya simple banget. Saya nanti akan bagikan link. Link tersebut itu kalau diklik akan langsung terhubung ke WhatsApp admin. Kak Lilis namanya. Akan langsung terhubung ke WhatsApp
admin ya, saya ulangi sekali lagi. Nanti saya akan bagikan link di kolom chat. Ketika diklik langsung akan terhubung ke WhatsApp admin. Namanya Kak Lilis. Tugasnya sederhana supaya dapat giveaway ini. Tugasnya sederhana. Kirim siapa yang paling cepat ya, yang paling cepat kirim pesannya dengan format Assalamualaikum Kak. Formatnya sudah disiapkan di situ. Tinggal abang kakak nanti tulis nama sama domisili. Assalamualaikum Kak Lilis, saya nama siapa misal Alvin, domisili Pontianak. Nah, cuman tulis gitu doang. Langsung dikirim, bawahnya nggak usah dihapus-hapus. Ya, langsung kirim nama dan domisilinya. Oke, nama dan domisilinya. Alvin misal Pontianak gitu ya. Alvin Pontianak. Langsung dikirim saat itu juga. Yang beruntung entah yang paling cepat atau nanti admin seperti apa kriterianya, saya nggak tahu. Nanti langsung saya umumkan di sini. Saya tunggu 5 menit langsung diumumkan. Nah, linknya tunggu ya, siap-siap. Sudah siap? Saya pengen lihat wajah-wajahnya nih. Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Oke, linknya akan segera saya bagikan. Bentar, saya ambil dulu linknya. Nah, ini dia. Linknya akan kami bagikan. Oke, sudah siap ya? Standby semua, standby. Lihat kolom chat, lihat kolom chat. 1, 2, 3. Klik linknya, belum ya. Klik linknya, di situ ada format nama _2, tulis namanya, kemudian domisili, tulis juga kotanya. Oke, paham? Langsung kirim. Cet. Harus ditulis dulu namanya siapa, domisili mana, gitu ya. Harus ditulis dulu. Kalau belum diketik, langsung kirim, kita anulir ya. Oke, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya Allah Akbar. Nah, itu dia linknya. Saya ketik lagi. Ayo, yang paling cepat. Dan siapapun yang beruntung lah pokoknya. Ada 2 orang. 1 orang dapat speaker UAS. Speaker UAS ya. Insya Allah ini bermanfaat banget. Ini kemarin tuh ngobrol sama istri gitu. Istri saya sedang hamil ya. Kalau diputerin ini, insya Allah bisa membuat anak tuh nanti ketika lahir punya akhlak Quran gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kalau abang kakak miliki gitu. Oke, sudah ya? Sudah? Saya posting lagi. Mau speaker Quran dan kaos Quran gratis, klik aja. Klik dan kirim pesannya. Ya, akan terhubung dengan Kak Lilis. Saya hitung sampai 21.44 ya. Di saya 42 sekarang. 2 menit lagi. 2 menit lagi. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Masih 21.42. Ayo. Saya post lagi. Ada yang bingung? Saya izin nggak aktifkan ini dulu, chat dulu. Langsung klik linknya, itu nanti akan terhubung ke WhatsApp. Kak Lilis. Saya izin untuk konfirmasi ke ini ya, ke panitianya. Ayo. Mana kakak? Ayo, masih ada 1 menit lagi. 1 menit lagi. Sudah ya? Masih ada 1 menit. Oke, kita hitung sampai 10. Saya posting lagi linknya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita close. Insya Allah nih dapat 1 set speaker Quran. Ini bagus banget, saya suka sama tempatnya ya. Ada tulisan-tulisan juga. Ini kok nggak kelihatan kalau di itu. Karena putih ya. Mencetak generasi
cinta Al-Quran, speaker Quran. Yang mungkin nanti nggak dapat juga boleh tanya. Saya nggak tahu harganya berapa. Boleh tanya ke Kak Lilis ya. Sama kaos juga ada nih. Untuk yang ikhwan-ikhwan. Kaos sahabat UAS. Kaos eksklusif. Baik, sudah ada namanya. Ayo kakak. Sudah ada namanya. Oke, sudah ada nih. Sudah ada 2 nama. Bentar. Pertama, yang dapat kaos. Yang dapat kaos. Yang dapat kaos ini dari Subang. Dari Subang. Atas nama Kak Rina. Atas nama Kak Rina. Rina Subang. Ada orangnya? Boleh raise hand. Pakai fitur raise hand. Ada orangnya? Kak Rina Subang. Rina Subang. Rina Mahmudah bukan? Oke? Betul? Coba di open cam-nya. Kak Rina dari Subang, Iya. betul? Betul. Oke. Insya Allah untuk kaosnya kita hadiahkan ke Kak Rina. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jazakallah. Nanti kirim alamatnya ke Kak Lilis Kak ya. Iya. Kak Lilis ya. Ini nggak kondusif untuk open cam Kak? Iya. Oh. Belum nggak kondusif ya? Oke, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Kak Rina Mahmudah dari Subang, insya Allah berhak atas kaos eksklusif. Bisa untuk siapa gitu ya, untuk saudaranya. Oke, Kak Rina. Kasih Kak Rina ya, nanti kirim alamatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, speaker Quran. Speaker Quran. Jeng jeng, siapa ya? Jeng jeng. Jeng jeng. Namanya dari huruf L. Kak Lilis dari Tangerang. Kak Lilis dari Tangerang. Ada orangnya? Kak Lilis dari Tangerang. Coba raise hand. Kak Lilis, ada? Kita hitung sampai 5. Kalau nggak ada berarti gugur. Kita ganti pemenang yang lain. Kak Lilis, Tangerang. Saya silakan untuk open mic ya kalau ada ya. Ada. Kak Lilis. Bukan. Lilis Tangerang ada. Katakan. Kalau ada katakan saya. Enggak kedengaran suaranya. 1, 2, 3. Kedengaran suaranya. Kita anulir ya. Nggak ada ternyata ini. Suara saya ada? Suara saya masuk ya? Kata pakai jempol kalau masuk. Oke. Masuk ya. Berarti nggak ada Kak Lilis ini. Sekali lagi, saya konfirmasi lagi. Kak Lilis dari Tangerang. Ada? Kak Lilis. Oke, nggak ada. Kita anulir ya. Atau jangan-jangan karena nggak bisa raise hand dia. Saya takut karena nggak bisa raise hand jadi nggak kebagian. Nggak dapat kasihan juga. Nggak ada ya? Bentar, saya tanya admin. Tanya panitia. Ada? Oh, salah. Bukan Kak Lilis. Namanya adalah Ike Tangerang. Ada coba angkat tangan. Raise hand. Yang dapat speaker Quran. Kak Ike Tangerang. Silakan. Open cam-nya kalau dia merasa Kak Ike Tangerang. Nomornya Kak Admin. Coba Kak Admin.
nomor HP-nya. Ike, Tangerang. Nomor HP-nya ada? Kak Ike, berhak atas speaker Quran, 1 set speaker Quran. Ada? Oke, ada ya Kak Ike ya, ini ya. Oh, ini suaminya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahwat ya? Ahwat atau Ikhwan? Perempuan. Oh, perempuan ya. Oke, ditutup kameranya nggak apa-apa. Tutup aja nggak apa-apa. Oke, yang berhak adalah Kak Ike dari Tangerang. Oke, takbir. Alhamdulillah. Yang nggak kebagian boleh mungkin tanya ke admin gitu ya. Tanya ke admin harganya berapa, nggak tahu berapa. Tanya langsung ke admin. Kak Ike silakan kirim alamatnya ke Kak Lilis. Ya, kirim alamatnya ke Kak Lilis. Baik, terima kasih. Kak admin tadi ya yang menghubungi ya. Silakan. Baik. Masyaallah tabarakallah, alhamdulillahirabbil berkah selalu untuk semuanya. Bahagia hari ini. Bahagia ya. Insyaallah kita berjumpa lagi di pekan-pekan berikutnya, di Hijrah Bersama UAS berikutnya. Insyaallah kita akan bersamanya Bang Kakak Ayah Bunda, kita menyelami ilmu sedalam mungkin, sebanyak mungkin, dalam rangka untuk kita menjadikan diri ini, diri yang berkualitas, bukan hanya sekedar hijrah gitu, tapi hijrah itu harus ada ilmu, butuh guru, butuh bimbingan, supaya hijrah kita itu istiqomah, dan pastinya butuh teman. Nah, saya membuka peluang bagi abang kakak, kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan, boleh kontak, boleh hubungi, jangan sungkan gitu. Misalkan ada pertanyaan-pertanyaan apapun, kami insya Allah berkeluarga di sini. Kita berkeluarga, bersaudara di dunia, bertetangga di surga insya Allah. Gitu ya. Baik, mohon maaf dari saya kalau ada salah kata dalam memandu acara pada malam hari ini, yang pasti banyak sekali kurangan yang ada pada diri kami. Mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang benar, pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang salah, pasti datang dari kekhilafan saya pribadi. Sekali lagi saya minta maaf dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kasih waktu 1 menit buat abang kakak ngasih rekomendasi tema, ya, rekomendasi tema untuk pekan depan. Rekomendasi tema untuk pekan depan. Silakan. Bagi abang kakak yang ingin kasih rekomendasi, saya buka chatnya. 1 menit. Ada Pemudaan 3 Lau, Happiness Track. Apa tuh? Jadi muslim yang kafah. Ayo, lagi berhijrah, riba, keluarga samawa, burnout. Jadi tetangga yang baik lah, keren tuh. Bab nikah kemarin. Tentang hati, letting go, talak, berhijrah. Orang tua, tazkiyatun nafs, taubat yang sungguhnya. Baik, kita tampung ya. Insya Allah chatnya terekam di kita. Ini tidak hanya sekedar gimmick saja, tapi insya Allah chatnya terekam. Ini sebagai bahan masukan buat kita. LGBT, Masya Allah. Baik, insya Allah terima kasih. Masukannya kami tampung. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, diberikan kemudahan untuk terus mempelajari ilmu-ilmu Allah. Dan pastinya saya mendoakan untuk abang kakak ayah bunda semuanya dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, semoga disehatkan selalu, diberikan Allah kemudahan untuk belajar. Jika ada sakit, Allah sembuhkan dengan sembuh yang sesembuh-sembuhnya, tidak ada lagi bekas. Jika ada masalah, Allah selesaikan. Jika ada urusan yang sulit, Allah permudah. Jika ada hutang, Allah lunaskan. Jika ada hajat, Allah kabulkan. Jika ada keinginan untuk mencari pasangan, Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya yang solih solihah. Amin, Allahumma amin. Kita akhiri dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doakan kami juga, doakan saya, doakan tim, mudah-mudahan diberikan keistiqomahan untuk bisa membersami abang kakak, ayah bunda semuanya. Terima kasih. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa pekan depan semuanya. Semoga dalam kondisi yang bahagia, diberkahi Allah, dan pastinya sehat-sehat semuanya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih, jauh di mata, namun insya Allah dekat dalam doa. Istiqomah, sampai jannah, sampai jumpa di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.